unsur sisi dari Kapus barat. Datin BNPB. Dan tadi kita sempat melihat beberapa sistem sungai yang nanti dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Mamai. Tetapi kalau dari sisi keteknikan, dari saya di sisi engineering, kita benar-benar bisa melihat dampak destruktif dari banjir bandang kemarin ya. Bahkan ketika kita melakukan forensik visual saja, itu di beberapa titik air terjun bahkan cadasnya, karangnya itu terbongkar ya. Artinya kita bisa membayangkan betapa besarnya debit air saat itu. Mungkin membayangkannya begitu pintu bendungan dibuka, ada debit air yang luar biasa yang kemudian menghancurkan semua, membersihkan semua vegetasi yang ada di bawahnya. Itu benar-benar kita bisa lihat batas vegetasi itu sangat lebar ya yang dirusak oleh air. Nah, ini yang kemarin menjadi bahan diskusi kita bersama, apakah di atas itu nantinya bisa kita bangun cek dam sehingga nanti yang material juga tertahan, debit air yang turun ke bawah pun itu kecepatan alirannya sudah tidak terlalu destruktif. Kemarin kan sabodamnya juga sempat diberikan titik-titik khusus ya Pak ya. Berdasarkan pengamatan hari ini, apakah titik-titik tersebut mungkin bergeser atau masih sesuai Pak plottingannya? Kalau berdasarkan pengamatan hari ini, kita masih melihat sistem sungai utama yang kemarin berdampak di masyarakat di 4 kabupaten ini. Jadi masih tetap kita memantau yang usulan 6 lokasi, 6 titik cek dam kemarin. Memang kita nggak bisa sampai ke atas ya, karena cuaca sudah mulai turun awan. Detailnya mungkin Pak Mamai bisa menjelaskan. Pak Mamai, tadi seperti apa catatan dari pengamatannya? Ya, izin Pak Kapus. Tadi kita terbang hampir dari mulai sektor utara, kemudian ke barat laut hingga tenggara, terutama berfokus pada lokasi-lokasi yang kemarin terdampak oleh banjir bandang 11 Mei 2024 itu ya. Kita melihat walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus bahwa kita tidak bisa terbang sampai atas karena kendala cuaca, namun kita bisa melihat kira-kira di bagian hulu yang kita asumsikan sebagai awal terjadinya banjir bandang. Hampir secara keseluruhan di bagian atas ini vegetasi masih cukup bagus, cukup lebat. Kemudian dari segi sedimentasi, di semua alur sungai di bagian atas itu sudah clear, tidak ada onggokan material lama. Namun ketika kita bergerak ke arah lereng, ke lembah yang lebih bawah, kita mau lihat dari mulai bagian tengah, aliran sampai bawah, itu di sepanjang sungai masih terlihat tumpukan material sisa kemarin. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi kita selanjutnya untuk mencoba menghitung berapa sebetulnya material sedimen yang ada di sana. Jadi belum bisa dipastikan ya Pak, jumlah yang tertahan di lereng itu kurang lebih berapa? Belum, karena kita kan baru pengamatan visual ya. Nah, nanti tim kami sudah akan bergerak ke sana. Ini terkait yang tadi disampaikan Pak Kapus sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan sabodam. Jadi nanti tambahkan Pak Kapus dari beberapa lokasi yang sudah diusulkan PUPR itu mungkin masih tentatif ya. Tapi akhirnya nanti tergantung dari hasil evaluasi kita. Seandainya titik-titik itu masih dianggap reliable dari kajian ilmiah, kajian kami mungkin masih tetap di situ. Namun apabila hasil evaluasi kami itu tidak mungkin ada pergeseran, itu bukan suatu hal yang mungkin gitu. Karena betul-betul hasil bergantung pada hasil evaluasinya nanti. Gitu. Berarti nantinya disarankan untuk sabodam sebetulnya di arah tengah ke bawah seperti itu, karena tadi kan di atas katanya sudah bersih, atau seperti apa Pak akan nanti? Tetap dipasang dari hulu sampai... Iya, intinya gini, ada beberapa semacam syarat ketika kita memasang sabodam di gunung api. Jadi kita upayakan bahwa sabodam di gunung api itu kan fungsinya adalah untuk menetralisir kecepatan. Ya kan? Nah, sehingga bahwa kita harus menempatkan posisi sabodam itu berada di zona-zona airan lahar ataupun banjir bandang. Jangan ditempatkan di zona-zona yang kemungkinan dapat terlanda oleh aliran piroklastik dari letusan. Nah, sampai saat ini pihak PUPR memang sudah ngeplot berada di zona-zona itu. Namun nanti titiknya bisa lebih bergeser atau berubah tergantung dari evaluasi yang nanti akan kita lakukan gitu. Itu intinya. Pak, sedikit kan di Gunung Merapi ini kan juga ada patahan ya Pak ya. Apakah selain sensor di sungai, sabodam, nanti juga akan ada tambahan sensor lain seperti misalnya seismograf dan lain-lain? Pak Hendra. Oh ya, kita bagi tugas ya kan untuk early warning gempa itu dari BMKG. Memang untuk patahan dari Badan Geologi sudah memetakan ya adanya patahan
kalau tidak jauh di sini kan ada Ngarai Sianuk ya, itu memang jalur patahan sampai jalan yang mengarah ke Kota Baru itu jalur patahan sebetulnya. Makanya tidak heran tahun 1926 pernah terasa ya memang jalur patahan, tapi kan kita tidak tahu periodenya kapan terulang. Nah ini mungkin tadi yang saya tambahkan sedikit dari semua ini. Kemarin tadi Pak Kapus Datin bilang di timur ya, kemarin hari ini di barat. Jadi kesimpulannya kita sudah bisa mengidentifikasi area mana yang dari tim Badan Geologi bersama BNPB ini yang akan kita survei drone untuk menghitung volume yang sudah dikeluarkan, volume ini. Nah, kita harapannya dari volume ini bisa jadi bahan data input untuk perencanaan volume dam yang akan kita persiapkan, termasuk tadi lokasinya di mana, itu jadi masih ada tahapan-tahapan. Kalau targetnya rencana kapan Pak peninjauan dengan menggunakan drone itu? Hari ini tim sudah ada di sini. Saya tadi sudah sampaikan ini cuaca bagus, jadi kalau bisa diterbangkan ya. Oke. Terakhir Pak, mungkin rekomendasi dari hasil tinjauan sudah dari timur barat lengkap semua. Boleh Pak? Iya, ini kita memang melihat tidak hanya daerah di mana bencana sudah terjadi ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Mamai, di daerah bencana sudah terjadi kita melihat dulu ke atas apakah masih ada sumbatan atau tidak. Nah, nanti kita juga akan melihat ada daerah-daerah yang potensi terdampak itu masih ada atau tidak. Jadi ada daerah yang sudah terdampak, ada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan rawan bencana yang dibuat oleh PVMBG tapi belum terdampak saat ini, tapi belum tentu tidak terdampak jika terjadi kejadian serupa di masa depan. Ini juga akan di mapping dan juga akan diusulkan jika diperlukan untuk pembuatan cek dam selanjutnya. Untuk rekomendasi ke masyarakat tentu saja mengingat ini meskipun kita sudah mulai melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca dari 3 hari yang lalu, tapi tentu saja kita tidak lupa untuk terus berpesan, menghimbau kepada masyarakat untuk pesan kesiapsiagaan. Kalau misalkan hujan menerus terjadi lebih dari 1 jam, hujannya lebat, visibility kita kurang, maka masyarakat yang ada di jalur-jalur lembah sungai segera evakuasi secara mandiri dulu ke tempat yang lebih aman. Zona merahnya nanti juga akan diberikan tanda Pak, maksudnya biasanya nanti ada area mana yang tidak boleh, mana yang aman untuk evakuasi dan lain-lain. Ya, BNPB sendiri akan bersama pemerintah daerah tentunya. Kemarin kita juga sudah berbagi tugas, pemerintah daerah juga akan memasang rambu-rambu penanda ya. Jadi peta dari PVMBG itu sudah disosialisasikan dari lama, tapi mungkin visualnya di lapangan itu perlu kita taruh rambu-rambu bahwa ini adalah zona batas, zona luberan lahar, ini adalah batas zona bahaya dan seterusnya. Ini akan kita pasang sesegera mungkin supaya masyarakat juga aware bahwa ternyata saya ada di sini, ada di zona bahaya, sehingga kalau hujan menerus 1 jam, hujan intensitas tinggi segera bisa menyingkir atau evakuasi ke tempat yang lebih aman. Pak Jen, untuk pagi ini sinkron data Pak, berapa jumlah korban, apakah ada korban update Pak? Per kemarin pukul 18 itu dengan tambahan kan ada jasad yang ditemukan 5 itu merupakan warga dari Tanah Datar, sehingga Tanah Datar yang hari sebelumnya 24 itu menjadi 29, untuk jumlah total tetap 67 meninggal dunia, 20 korban hilang. Untuk proses pencarian sendiri ini di Tanah Datar difokuskan di daerah mana ya Pak sekarang? Apakah masih di sekitaran pemukiman atau sudah mulai ke arah yang lebih jauh? Iya, Bupati menyampaikan bahwa untuk cakupan daerah pencarian sekarang agak diperlebar menurut alur sungai yang mungkin terbawa korban ini. Kemarin Bupati Tanah Datar juga melaporkan bahwa sudah ada yang bahkan sampai ke daerah perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Tentu saja ini selalu melihat kebutuhan dan dinamika di lapangan ya. Kalau memang harus diperluas daerah pencarian, kalau itu memang mengindikasikan ada harapan kita akan menemukan jasad korban ini, tentu saja kita akan perluas daerah pencariannya. Pak, terima kasih atas waktunya. Boleh saya pergi dulu.
Ya, itu tadi saudara kita saksikan dan juga ikuti bersama bagaimana pernyataan dari pihak BNPB terkait dengan pantauan udara yang tadi dilakukan. Kalau tadi jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda mengatakan penerbangan ini selama 30 menit dengan luas yang dipantau adalah sekitar 9 km. Tadi ada beberapa yang menjadi catatan saudara, misalnya saja bagaimana pemantauan dari sepanjang sungai maupun juga wilayah-wilayah yang bisa saja berpotensi atau terdampak lagi, karena memang yang diwaspadai adalah tadi masyarakat harus diimbau untuk siap siaga kalau hujan melebihi 1 jam dengan intensitas yang lebat, maka masyarakat harus menyelamatkan diri atau bisa mengevakuasi secara mandiri terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Tadi juga dikatakan dari pihak BNPB bahwa pemantauan yang dilakukan ini tentu akan berguna bagaimana nanti penyaluran bantuan maupun juga pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan, misalnya saja mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan nantinya, termasuk juga diusulkan untuk pembuatan check dam yang nantinya bisa akan berguna untuk menghalau ataupun juga mengantisipasi adanya bencana di kemudian hari.